Halo guys, sebelum kita masuk ke materi, mari kita melestarikan bumi dengan cara peduli dengan lingkungan sekitar kita. Menghangatnya isu pemanasan global ini mengingat timbulnya dampak yang sangat besar terjadi kehidupan di dunia yang diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim dunia dan berbagai akibat yang ditimbulkan. Pemanasan global suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida. Gas CO2 ini yang menjadi biang keladi dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan gambaran awal mengenai bagaimana dampak pemanasan global akan menimpa bumi dan segenap isinya. Berikut adalah gambaran efek gas rumah kaca yang terjadi di atmosfer. 1. Penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. A. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. B. Pencemaran laut. C. Penebangan dan pembakaran hutan. D. Mencairnya es di kutub. 2. Dampak pemanasan global. A. Perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. B. Hujan asap. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. C. Es kutub utara dan selatan mencair. Sebagai besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencair es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. D. Permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. E. Ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. F. Lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Berikut adalah contoh gambar dampak-dampak pemanasan global.
Cara mengatasi pemanasan global. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Mengacu pada pengertian pemanasan global di atas, berikut ini adalah beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. B. Menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. C. Mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. D. Mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini, selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Perjanjian internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas rumah kaca. Ada dua perjanjian internasional terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca, yaitu Protokol Montreal dan Protokol Kyoto. Perjanjian internasional yang pertama, yaitu Protokol Montreal, adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan menyediakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, traktat ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Protokol Montreal merupakan perjanjian antar bangsa yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon, seperti klorofluorkarbon dan hidrofluorkarbon. Negara-negara yang meratifikasi amandemen Kigali pada Protokol Montreal berkomitmen memangkas proyeksi produksi dan konsumsi gas yang dikenal dengan hidrofluorokarbon atau HFCS lebih dari 80%. Sejauh ini, 99 negara telah memulainya dari total 197 negara. Perjanjian internasional yang kedua yaitu Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Ranjang Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati 160 negara. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dengan perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.